Di Khairul tak jadikan co-host untuk bantu saya ini ya, admit ya. Oke, Iya, baik, biar dokter. cepat ya, biar cepat selesai kita mulai. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Baik, dokter, mohon izin untuk memimpin doa. Baik, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan diberikan kelancaran, kebermanfaatan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih banyak, dok. Oke, langsung kita mulai saja biar menghemat waktu. Oke, kemarin ini sudah muncul ya tampilannya. Muncul, dokter. Oke, kemarin kita sudah bicara tentang anak penyandang disabilitas. Sebenarnya kompromis medis ini masih termasuk anak dengan disabilitas. Hanya bedanya memang treatmentnya khusus karena melibatkan sistemik secara utuh. Tapi juga anak medically compromised ini sebenarnya juga berikatan dengan materi yang kemarin dengan disabilitas. Hanya tidak semua anak disabilitas itu menderita medically compromised gitu. Nah, definisinya apa? Pasien kompromis medis adalah pasien yang memiliki suatu kondisi kesehatan umum tertentu, baik fisik, mental, dan atau emosional, yang memiliki implikasi bagi suatu prosedur-prosedur dental sehingga memerlukan beberapa modifikasi dalam perawatan dental. Nah, ini hampir mirip dengan special care dentistry yang kemarin kita bahas. Hanya bedanya apa? Kalau kompromis medis memang kita wajib membutuhkan konsultasi untuk setiap tindakan yang akan kita lakukan. Oke. Secara teori, menurut bukunya McDonald dan Cameron, Pediatric Dentistry ya, untuk bukunya itu, kompromis medis itu dibedakan menjadi 6. Itu yang pertama adalah pasien-pasien dengan congenital heart disease, yang kedua pasien-pasien dengan gangguan pernafasan, yang ketiga pasien-pasien dengan gangguan endokrin, yang keempat pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah, yang kelima pasien-pasien dengan penyakit ginjal atau gangguan ginjal, dan yang terakhir adalah kelainan darah. Tujuan manajemen pasien kompromis medis ini hanya satu, yaitu menurunkan angka kematian dari pasien dengan cara meningkatkan penekanan terhadap pertahanan atau preventif promotif dan mempertinggi kualitas kehidupan anak serta memastikan bahwa anak-anak itu dapat mencapai kehidupan dewasanya baik secara fisik, intelektual, dan emosional itu sesehat mungkin. Hampir sama dengan kalau kita merawat anak-anak dengan disabilitas. Saya tunggu ya, masih hang. Saya tunggu, ada masalah bentar dek. Ininya ngehang. Copy dulu ke komputer.
Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan bahas pasien-pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, ada dua tipe anak-anak atau pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu kongenital, yang kedua acquired. Nah, kalau yang kongenital ini penyebab jantung bawaan, cacat tidak jelas, tetapi kemungkinan besar terkait dengan embrionik yang menyimpang pengembangan struktur normal. Jadi ini fase pembentukan jantung di awal. Nah, contohnya apa? Yang paling banyak kita temukan itu aortic stenosis dan yang kedua TOF atau tetralogy of Fallot. Ini banyak sekali kita temukan kalau di rumah sakit, itu hampir sebagian besar pasiennya adalah TOF atau aortic stenosis. Yang kedua, tipe acquired itu contohnya adalah rheumatic fever, infective bacterial endocarditis. Kalau yang rheumatic fever itu penyakit inflamatori serius yang terjadi akibat dari demam faringeal dan banyak terjadi pada pasien kurang dari 40 tahun. Nah, kalau yang infective endocarditis itu infeksi mikroba pada katup jantung. Biasanya penyebabnya adalah bakteri Streptococcus dan Staphylococcus mutan. Sehingga pada pasien-pasien yang dengan riwayat katup jantung yang tidak menutup, biasanya tidak diindikasikan perawatan-perawatan yang menyebabkan perdarahan atau tidak boleh ada gigi berlubang di rongga mulutnya. Biasanya dokter-dokter spesialis jantung atau spesialis anak, dia akan selalu nyampaikan ke orang tuanya, ini kalaupun ada yang berlubang tolong dicabut gitu. Jadi memang tidak boleh ada fokus infeksi yang dapat memicu berkembang biaknya Streptococcus mutans atau Staphylococcus aureus. Karena mereka dua bakteri ini merupakan penyebab infektif bakterial endokarditis yang paling banyak ditemukan. Tuh. Sekarang kita bicara tentang penyakit jantung bawaan atau PJB, yaitu suatu malformasi anatomi jantung atau pembuluh darah besar yang terjadi selama perkembangan intrauterin, meliputi kelainan struktur dan fungsi dari sirkulasi jantung yang dapat tampak saat lahir atau saat kehidupan selanjutnya. Nah, ini PJB ini paling banyak menyebabkan kecacatan dan kematian pada anak. Saya beberapa kali mendapatkan rujukan pasien. Untuk saat ini operasi hanya bisa dilakukan di Surabaya untuk yang BPJS. Jadi rujukannya ke Surabaya. Biasanya dari Surabaya akan diberikan surat konsul untuk selalu memperhatikan sampai daftar tunggunya selesai. Jadi sampai tanggal operasinya itu biasanya dokter dari spesialis jantung yang dari Surabaya akan mengirim balik ke kota masing-masing untuk Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Jember. Biasanya dirujuknya ke tempat saya, jadi untuk konsultasi cek kondisi rongga mulutnya. Kalau ada gigi-gigi yang berlubang, terutama yang nekrosis pulpa, biasanya harus kita lakukan pencabutan. Kalau yang lubang kecil-kecil masih bisa ditambah, tapi kalau yang sudah mengalami nekrosis atau yang memerlukan perawatan pulpektomi, biasanya memang diindikasikan untuk dicabut, tidak dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian PJB ini kelainan bawaan yang paling sering ditemukan, kurang lebih 10% dari seluruh kelainan bawaan dan penyebab kematian pada masa neonatus, di mana sekat pemisah bilik atau serambi jantung kiri dan kanan belum atau tidak tertutup sempurna. Akibatnya jantung tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita ingat, jantung itu kan dari jantung akan membawa CO2 keluar dari tubuh, sedangkan dari luar akan dibawa oksigen menuju ke jantung. Kalau sekat jantungnya itu tidak menutup dengan sempurna, otomatis akan bercampur antara CO2 dan O2, dan itu berbahaya sekali bagi pasiennya, dapat menyebabkan sianosis atau kematian. Nah, kalau ini tipe-tipe PJB-nya banyak ya. Tetapi ini tidak harus kalian hafalkan semua. Yang penting adalah kalian tahu ciri utamanya apa. Jadi semua perawatan dengan anak-anak dengan PJB itu kuncinya hanya satu. Kalau ada gigi berlubang,
dalam yang melibatkan pulpa, tindakannya adalah pencabutan. Kalau ada gigi persistensi juga pencabutan, ada lubang kecil boleh ditambal, dan yang paling utama adalah tindakan preventif. Jadi seperti DHE, visur silen, PAR, itu wajib dilakukan pada anak-anak dengan PJB. Jadi preventif dilakukan sedini mungkin dan seintens mungkin untuk preventifnya. Sedangkan untuk pencabutan atau tindakan yang memerlukan menyebabkan pendarahan seperti pencabutan, scaling, itu biasanya dengan antibiotik profilaksis. Kemudian etiologinya tidak jelas penyebabnya, 2-5% itu dikaitkan dengan abnormalitas kromosom. Nah, ini hubungannya dengan anak-anak Down syndrome. Dengan trisomi, kromosom trisomi biasanya kita temukan anak-anak dengan PJB atau sekat jantungnya itu tidak menutup sempurna. Kemudian antar saudara kandung ini 2-4% akan mengidap kelainan jantung bawaan yang sama. Nah, kalau ada saudaranya yang mengidap, biasanya misalkan kakaknya mengidap PJB, ada kemungkinan 2-4% adiknya juga akan mengidap kelainan yang sama. Kemudian pembentukan jantung janin yang lengkap terjadi pada akhir semester pertama yang berpotensi terjadi gangguan pembentukan jantung. Nah, faktor terjadinya penyakit jantung bawaan biasanya dipengaruhi oleh paparan sinar radiasi, trauma fisik dan psikis. Nah, ini yang paling banyak terjadi penyebabnya, hampir di semua disabilitas dia itu berpengaruh adalah virus TORCH. Kemudian obat-obatan dan kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol pada ibunya juga dapat menyebabkan munculnya PJB. Nah, seperti kita ketahui, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung 96% zat asam atau darah bersih yang berwarna merah segar dari bilik jantung kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nadi. Nah, saat kembali ke bilik kanan, darah tidak lagi bersih dan warna berubah menjadi lebih tua. Karena apa? Karena kandungan asamnya tinggal sekitar 60%, sedangkan darah kotor itu akhirnya akan dipompa kembali dari bilik kanan, dialirkan ke paru-paru untuk menghirup zat asam sehingga menjadi bersih kembali. Bila sekat pemisah tidak tertutup sempurna, maka darah kotor akan bercampur dengan darah bersih. Akibatnya kerja jantung akan terganggu, sehingga sering mengeluarkan tanda-tanda sianosis atau kebiruan, khususnya pada kuku jari tangan dan bibir penderita. Kemudian kita temukan juga kalau yang sangat parah itu di warna putih pada mata, itu juga nampak kebiruan. Nah, itu yang sudah sangat parah sekali. Jadi selain bibirnya juga biru, kuku-kukunya biru, dia juga ditemukan tanda-tanda di mata. Kemudian, namun bila kadar zat asam dalam darahnya masih berkisar 80%, biasanya tidak sampai memunculkan tanda biru. Jadi sianosis hanya muncul kalau kadar asam dalam darahnya kurang dari 60%. Meskipun dia sekatnya tidak menutup sempurna, tapi kalau kadar asamnya masih di atas 80%, biasanya pasiennya masih aman karena tidak muncul tanda biru atau sianosis. Untuk saat ini, deteksi dini untuk PJB sudah dapat dilakukan pada usia kehamilan 16 minggu. Jadi nanti biasanya dokter akan menggunakan 3 dimensi atau 4 dimensi untuk melihat. Nanti itu kelihatan dari USG itu kelihatan warna merah sama biru. Nah, yang warna merah itu adalah yang dari luar ke arah jantung, itu akan nampak warna merah. Kalau yang biru itu dari dalam jantung dibawa keluar. Kalau di USG 4 dimensi atau 3 dimensinya itu nampak bercampur, jadi ada aliran yang bercampur, itu akan terdeteksi bahwa si anak ini mempunyai kelainan sekat jantungnya tidak sempurna. Sehingga dokter biasanya akan memberikan informasi dan dapat dilakukan intervensi lebih dini baik pada masa kehamilan maupun segera setelah bayi lahir. Terus kemudian memerlukan kerjasama dengan spesialis kebidanan dan kandungan dalam meningkatkan kesadaran supaya tidak berkembang menjadi lebih parah di kemudian hari. Nah, anak-anak dengan PJB ini biasanya pertumbuhannya itu terhambat, anaknya kurang berat badannya kurang, kemudian karena apa berat badannya kurang? Karena dia itu nafsu makannya berkurang karena apa? Dia
untuk mengunyah dia butuh tenaga ekstra, sedangkan pada anak-anak dengan PJB biasanya dia gampang capek, gampang lelah, sehingga ketika dia mengunyah dia capek. Lama-kelamaan akhirnya dia malas untuk makan. Nah, akhirnya apa? Yaitu berat badannya tidak akan bertambah dengan signifikan, biasanya di bawah normal. Kemudian kalau di ronsen, jantungnya tampak membesar dan dengan pemeriksaan stetoskop terdengar suara murmur atau suara bising. Selain itu, anak biasanya tak henti-hentinya mengalami batuk dan demam. Pada anak-anak PJB memang gampang mengalami batuk dan juga demam. Kemudian penderitaan akan menjadi parah bila kebocoran yang cukup besar didiamkan selama bertahun-tahun. Misalkan dibiarkan sampai usia 9 sampai 10 tahun baru dibawa berobat, itu biasanya banyak yang tidak tertolong. Kemudian kalau darah bersih bercampur dengan darah kotor dan didiamkan sekian lama, dapat menyebabkan perubahan pada paru-paru. Paru-paru berubahnya bagaimana? Paru-paru akan terus menampung darah kotor secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan tekanan darah naik di paru-paru, sehingga akan muncul hipertensi paru. Nah, ini yang berisiko nanti akhirnya menyebabkan kematian. Gejalanya yang banyak kita temukan pada anak PJB itu yang pertama, penderita merasakan sering sesak nafas, sangat lesu dan lemah, wajahnya nampak kebiruan. Kemudian keterlambatannya terjadi, maksudnya keterlambatan di sini, keterlambatan penanganan itu terjadi karena orang tua tidak paham atau orang tua alpa soal kelainan anaknya. Karena operasi PJB kan mahal, biasanya karena biaya, kurang informasi. Nah, bisa jadi juga karena dokternya kurang aware, itu juga bisa menyebabkan keterlambatan untuk penanganan. Kalau untuk biaya saat ini bisa di-cover BPJS, hanya saja dirujuk ke Surabaya, ke Sutomo, dan itu daftar tunggunya lama. Pengalaman pasien saya dari Situbondo itu, dia menunggu hampir 1 tahun untuk bisa dilakukan operasi. Jadi sambil menunggu akhirnya dia perawatan gigi rutin untuk ngecek giginya ada masalah atau tidak. Kalau pasien saya yang Situbondo itu dia cukup pendek, hanya sekitar 7 bulan dia dapat antrian. Kemudian tata laksananya, ini tata laksana untuk penyakit jantungnya ya, itu bisa dimulai dari dalam kandungan saat bayi maupun saat dewasa. Biasanya bisa bedah ataupun non-bedah. Kalau dari gigi, manajemen perawatan giginya, yang pertama adalah dilakukan ketika kondisi anak terkendali. Dalam artian gini, kondisi anaknya fit, tidak sedang sianosis, itu kita bisa lakukan tindakan preventif. Kemudian tindakan dental care-nya dibedakan menjadi 2. Jadi yang membutuhkan prosedur antibiotik profilaksis, contohnya pencabutan gigi, terus kemudian scaling root planning, probing, implan gigi, reimplan gigi, itu memerlukan antibiotik profilaksis. Kalau yang tidak memerlukan antibiotik profilaksis, itu contohnya menambal, kemudian perawatan intrakanal, masang pasak, masang isolator karet, atau rubber dam, ngangkat benang jahit, itu tidak perlu antibiotik profilaksis. Kemudian antibiotik profilaksis itu diberikan sebelum dan setelah perawatan gigi, yaitu 1 jam sebelum tindakan dan 6 jam setelah tindakan, yang kemudian dilanjutkan selama 3 hari berturut-turut. Antibiotik yang diberikan adalah biasanya golongan amoksisilin dengan dosis pada orang dewasa 2 gram atau 2000 mg. Dosis tunggal, jadi sekali minum dia 2000 mg. Kalau pada anak-anak itu dosisnya 50 mg per kilogram berat badan, diberikan secara oral 1 jam sebelum tindakan. Jika pasien tidak dapat minum secara oral, itu biasanya diberikan ampicillin dengan dosis yang sama secara intramuskuler atau intravenal lewat infus. Sedangkan pada anak dosisnya sama intramuskuler 30 menit sebelum tindakan. Selain pemberian antibiotik, biasanya sebagai tindakan profilaksis sebelum tindakan gigi, juga dianjurkan untuk diberikan obat kumur antiseptik. Kebanyakan yang diberikan adalah chlorhexidin gluconat. Dan ini harus rutin, jadi selama pasien itu mendapatkan treatment untuk menjaga kondisi giginya supaya tetap sehat, boleh kita resepkan chlorhexidin gluconat. Atau yang lebih gampangnya kita resepkan Ninosep. Kalau anaknya, dengan catatan anaknya sudah bisa berkumur, itu boleh diresepkan Ninosep, contoh merek dagangnya. Atau yang pakai
merek chlorhexidine gluconat juga bisa. Tetapi di Jember ini agak sulit. Karena apa? Karena di Jember ini belum ada center untuk perawatan jantung anak. Sehingga saya tiap kali meresepkan chlorhexidine gluconat itu selalu kosong. Kalaupun Minosep ada itu di apotek belinya, bukan di rumah sakit. Oke. Nah, ini untuk tindakan jelas memprioritaskan anak-anak, kemudian profilaksis, dan juga kita harus mengidentifikasi. Dan jangan lupa, tiap tindakan kita selalu minta informed consent. Tuh, permasalahan yang sering terjadi biasanya penggunaan obat-obat digitalis dapat menyebabkan pusing dan mual selama perawatan gigi. Bila terdapat gejala toksik dari obat digitalis, misal mual, nausea, pandangan kabur, takikardi, pusing, delirium, maka harus dilakukan evaluasi medis. Bila terjadi sesak nafas, maka posisi pasien diubah menjadi posisi upright chair atau ditegakkan. Bila pasien dalam keadaan lemah, maka harus dilakukan penundaan dan dijadwal ulang. Untuk itu perlu diskusi dengan dokter yang merawat untuk tindakan selanjutnya. Nah, beberapa obat juga dapat menyebabkan lesi oral. Contohnya penggunaan Frapamil, Enalapril, dan Dithiazem dapat menyebabkan pembesaran gingiva hampir sama dengan dilantin atau phenytoin. Sehingga kita harus edukasi ke orang tuanya atau ke pasiennya untuk selalu menjaga OH-nya, atau kita menyarankan ke dokter yang merawat untuk mengganti obat-obatannya dengan yang bukan golongan Frapamil. Itu. Kemudian penanganannya pada anak PJB ini kalau di perawatan gigi ya, itu kalau untuk pasien-pasien yang kita ketahui sianotik, maka kita lakukan modifikasi perilaku dengan melakukan tindakan yang cepat. Hanya tindakan-tindakan yang cepat. Kemudian profilaksis antibiotik dengan amoksisilin untuk tindakan-tindakan yang menghasilkan perdarahan atau nanti efek sampingnya itu perdarahan. Kemudian kita selalu sediakan pulse oximetry dan menyediakan oksigen untuk anak-anak dengan PJB. Di ruang praktek harus ada oksigen dan pulse oximetry. Kemudian hati-hati pasien-pasien yang menggunakan pacu jantung, pacemaker. Kita harus tanya, ini kebanyakan pada orang dewasa, kita harus tanya pakai pacemaker enggak atau pakai alat pacu jantung enggak. Kalau pakai alat pacu jantung berarti kita harus menghindari penggunaan elektronik dental analgesia, kemudian kita menghindari menggunakan ultrasonic scaler, kemudian radioterapi, apec locator, terus kemudian apa? Endomotor, itu kita harus juga menghindari karena takutnya nanti ada renjatan di alat pacu jantungnya gitu. Nah, malah memicu kita mau membersihkan karang giginya, malah alih-alih karang giginya yang bersih, tapi nyawanya juga ikut melayang kalau kita tidak hati-hati. Terus kelainan yang kedua adalah bleeding disorder. Bleeding disorder ini merupakan kelainan akibat gangguan keseimbangan antara fluiditas dan koagulasi darah yang mempengaruhi mekanisme hemostatik. Kelainan ini dilatar belakangnya adanya faktor genetik, rata-rata genetik. Contohnya congenital abnormalitas, myocardial infarction, cerebrovascular accident. Biasanya efek sampingnya dia menggunakan terapi antikoagulan yang cukup panjang. Untuk treatment perawatan giginya itu kita harus tahu riwayatnya. Jadi gali anamnesanya itu digali sebanyak mungkin. Dia sudah berapa lama, konsumsi obat apa, efek sampingnya apa. Kemudian kita kalau sudah dapat itu, biasanya kita harus memikirkan ini kontraindikasi penggunaan obat analgesiknya apa, tindakan yang akan kita lakukan apa. Karena misalkan kita mau mencabut, itu kalau dia mengkonsumsi obat antikoagulan, otomatis yang harus kita pertimbangkan adalah perdarahannya akan sulit berhenti. Nah, kalau perdarahannya sulit berhenti, nanti apa yang akan terjadi? Kemudian setelah itu, misalkan kita sudah mendapatkan ACC dari dokter yang merawat, dokter hematologisnya, kita sudah dapat ACC, dihentikan 5 hari. Menurut SOP bedah mulut itu penggunaan antikoagulan boleh dihentikan 5 hari sebelum tindakan pencabutan, kemudian dilanjutkan lagi 3 hari setelah pencabutan. Nah, nanti 5 hari itu kita sudah aman nih nyabut. Wah, pasiennya tidak ada masalah. Tapi kita salah ngeresepi analgesik. Nah, analgesiknya
harusnya kita cukup memberikan paracetamol atau asam mefenamat, tapi malah kita kasih apa? Ibuprofen. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena efek samping ibuprofen itu 200 kali lipat meningkatkan keenceran darah. Sehingga kita sudah aman, pasiennya sudah nggak minum obat pengencer darah 5 hari, dia habis dicabut stop. Tapi kenapa habis dicabut malah bleeding? Nah, karena kita salah meresepkan analgesik. Kalau untuk anak-anak dengan blood disorder, kita memang harus ekstra hati-hati dalam memberikan obat analgesik. Tuh. Kemudian treatment pulpa pada gigi molar biasanya diperlukan oleh karena untuk menghindari ekstraksi. Kebanyakan gigi sulung akan mengalami eksfoliasi secara spontan dengan perdarahan yang sedikit. Akan tetapi apabila sangat goyang, akan menyebabkan perkembangan inflamasi. Nah, ini menyebabkan problem perdarahan. Sehingga kalau mau melakukan pencabutan, biasanya kita harus konsultasi ke hematologis dan memberikan terapi hematologi. Jika memang harus dilakukan ekstraksi pada kasus tertentu, maka biasanya kita kondisikan dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian pada penderita hemofili tidak boleh diberikan obat-obatan non-steroid anti-inflamatori atau NSAID atau aspirin, terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Pasien dengan von Willebrand disease biasanya memerlukan fresh frozen plasma. Kemudian pasien dengan trombositopenia diberikan prednisolon 4 mg per kilogram per hari selama 1 minggu secara oral dan diberikannya itu tapering off. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ketujuh itu biasanya tapering off, semakin dosisnya semakin dikurangi pada hari ketujuh. Untuk meningkatkan jumlah platelet lebih dari 50 kali 10⁹ per liter dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Nah, ini saya beberapa kali ada pasien dengan trombositopenia memang dilakukan dengan hospital situation. Meskipun pasiennya pasien praktek mandiri, tetapi tetap kita rujuk ke rumah sakit rawat inap. Jadi untuk anak-anak yang contohnya ITP, kemudian anak-anak dengan hemofili, itu kalau mau cabut gigi, meskipun cabut giginya dengan kloretil, yang istilahnya itu resiko perdarahannya sedikit, tetap kita harus lakukan di rumah sakit dengan pantauan pemeriksaan lab lengkap, kemudian kita lihat. Habis itu biasanya kalau dia plateletnya itu rendah, otomatis kita genjot dulu plateletnya. Kalau plateletnya sudah normal, baru kita berani lakukan pencabutan. Tuh. Kemudian yang kedua, blood dyscrasia. Nah, ini beda dengan yang blood disorder. Kalau blood disorder itu tadi ada hemofili, thalassemia, kemudian anemia aplastik, anemia beta sel. Kalau yang blood dyscrasia ini contohnya anemia defisi besi, kemudian sickle cell, leukositosis, leukopenia, leukemia, limfoma. Nah, itu masuk di blood dyscrasia. Kemudian dental manajemen blood dyscrasia ini, semua anak-anak dengan anemia selalu mempunyai kecenderungan lebih besar untuk terjadi bleeding setelah ekso. Oleh karena itu perlu dilakukan investigasi yang benar dan seksama. Melakukan screening terhadap level hemoglobin dan hematokrit perlu dilakukan juga terhadap jumlah platelet. Nah, ini biasanya cek lab. Untuk anak-anak dengan blood dyscrasia maupun blood disorder wajib dilakukan di rumah sakit untuk keamanan. Kemudian pada anak-anak dengan sickle cell anemia dan thalassemia dihindari melakukan anestesi general. Biasanya anak-anak ini gampang tidak bernafas, jadi terjadi inadequate oksigenasi sehingga diperlukan anestesi lokal. Lebih dipertimbangkan dibandingkan pakai general anestesi, karena ketika general anestesi itu biasanya pasiennya kondisi tertidur, ketika dia masuk fase deep, tertidurnya itu fase gelombangnya masuk di deep, bisa les gitu, bablas. Jadi memang harus ekstra hati-hati, dan ini berlaku untuk kasus-kasus sickle cell anemia dan thalassemia. Terus kemudian pada penderita leukemia, dental pen harus dilakukan secara konservatif dengan menggunakan antibiotik dan analgesik. Nah, kalau pasien-pasien leukemia ini kita wajib menggunakan antibiotik dan analgesik. Biasanya obat-obat yang digunakan pada penderita leukemia ini mempunyai efek samping seperti nausea, mual, kemudian rambutnya rontok, kemudian neuropati,
ulcer di rongga mulut. Nah, ini biasanya menyulitkan untuk kita dokter gigi. Pada anak-anak yang seperti ini, biasanya kita meresepkan yang pertama obat kumurnya chlorhexidine, kemudian memberikan rutin antifungi, baik itu nystatin maupun kandistatin. Bisa juga kita resepkan GC Tutmos yang dry mouth. Jadi GC Tutmos itu ada dua tipe, ada yang untuk preventif, ada yang untuk dry mouth. Nah, kalau di kota kita pas kebetulan ada, kita boleh resepkan dry mouth-nya. Karena untuk menghidrasi rongga mulutnya, supaya tetap lembab, tidak kering. Karena pada anak-anak dengan leukemia, terutama misalkan dia habis di kemoterapi, itu biasanya oral ulceration-nya itu di rongga mulutnya itu meningkat tajam, banyak. Jadi mereka akan kesulitan menelan, badannya itu panas, suhu badannya meningkat. Nah, itu rawan sekali terjadi masalah di rongga mulut, di mukosa rongga mulut, sehingga perlu kita lembabkan atau direhidrasi dengan biasanya dengan dry mouth atau dengan banyak minum air putih seperti itu. Kemudian penggunaan anestesi lokal biasanya bisa dengan yang oles. Topikal itu boleh untuk mengurangi nyeri ketika dia mengalami ulcer di rongga mulut atau mukositis. Atau bisa juga kita berikan kenalog. Kenalog itu juga dia ada analgesiknya, ada anestesi lokalnya sehingga mengurangi inflamasi atau keradangan di rongga mulutnya. Nah, untuk pemberian profilaksis antibiotik itu diberikan kalau jumlah neutrofilnya sangat rendah, biasanya untuk mencegah infeksi postoperatif. Kita juga wajib untuk konsultasi dengan hematologis untuk kontrol resiko perdarahan. Anak-anak dengan leukemia juga mengalami imunosupresi. Ini menyebabkan resiko terhadap fungi dan virus, sehingga perlu diberi antifungi secara progresif, yaitu contohnya amphotericin B, nystatin, fluconazole, dan herpetic infection dengan acyclovir secara lokal dan sistemik. Kemudian dosisnya acyclovir bisa yang 100 mg atau yang 200 mg. Tergantung dari keparahannya. Kemudian regional block anestesi kontraindikasi, jadi kita tidak boleh menggunakan regional block, kita hanya boleh menggunakan anestesi intraligamen atau anestesinya menggunakan anestesi pada titik bukal dan lingual, bukan yang blok. Kemudian penting dilakukan preventif dental care secara terus-menerus dan oral profilaksis selama terapi, yaitu dengan kita mengedukasi oral hygiene-nya, pemberian fluoride, dan peresepan chlorhexidine maupun antifungal. Nah, anak-anak dengan respiratory system disease ini yang paling banyak, yang saya tulis di sini yang paling banyak ditemukan ya. Yang pertama asma, yang kedua cystic fibrosis. Nah, kemarin yang COVID, pasien-pasien COVID itu banyak yang menderita cystic fibrosis. Nah, ini masalahnya di gigi apa? Untuk pasien asma, biasanya dental treatment sendiri sudah mengakibatkan terjadinya emotional stress yang dapat memicu terjadinya serangan. Anestesi lokal penderita asma tidak menimbulkan masalah kecuali pada asma yang parah dengan ketergantungan pada steroid. Maka perlu dilakukan penambahan steroid untuk mengurangi stres selama prosedur. GA diizinkan untuk penderita asma yang parah, yang memang memerlukan hospital admission, jadi yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit. Kemudian anak-anak dengan cystic fibrosis memerlukan intake kalori yang sangat tinggi dan dianjurkan untuk sering mengkonsumsi snack karbohidrat. Oleh karena itu, kita harus mengedukasi ke orang tuanya, kontrol untuk OH-nya harus sangat diperhatikan, tidak boleh sampai kelewat. Karena apa? Karena dia konsumsi snack karbohidrat tinggi, otomatis resiko karesnya tinggi. Kemudian pada anak dengan cystic fibrosis itu tidak dianjurkan untuk dilakukan anestesi umum karena dapat menyebabkan kemungkinan pulmonary infection atau kegagalan pernafasan.
Biasanya beberapa anak dengan cystic fibrosis memiliki sirosis liver yang menyebabkan kelainan pembekuan darah. Nah, ini kita harus waspada ketika mau melakukan pencabutan. Bahkan pada masa-masa tertentu, anak-anak yang menerima profilaksis antibiotik dalam waktu lama, misalkan tetrasikilin untuk mencegah infeksi di dadanya, dapat menyebabkan stent pada gigi yang sifatnya intrinsik dan menahun. Jadi treatmentnya nanti pada anak-anak yang mendapatkan tetrasiklin jangka panjang, giginya warnanya kebiruan, kecoklatan sampai kebiruan, sehingga treatmentnya nanti biasanya kita lakukan bleaching atau dikasih crown atau dikasih veneer untuk menyamarkan pewarnaan dari tetrasiklinnya. Kemudian yang berikutnya adalah convulsive disorder. Ini yang paling banyak ditemukan itu 2 macam. Jadi ada febrile convulsion, biasanya karena step. Nah, kalau kita dengar, oh dia step gitu, biasanya itu di rumah sakit diagnosanya adalah febrile convulsion. Yang kedua adalah epilepsi. Pada penderita epilepsi, dengan kontrol yang baik, biasanya serangannya sedikit, tapi kemungkinan serangan akan terjadi pada prosedur dental. Nah, ini kalau di emergency, kita wajib menyediakan, sekarang itu wajib menyediakan obat-obat untuk pasien epilepsi. Jadi obat yang bentuknya itu biasanya suppositorial, jadi dimasukkan melalui dubur untuk mempercepat atau mengurangi ketika pasiennya terjadi renjatan. Untuk segera meredakan kejangnya itu kita harus menyediakan itu, sudah wajib untuk yang sudah mendapatkan BLS. Itu kita wajib menyediakan handuk tebal atau itu obat. Gitu. Jadi sewaktu-waktu pasien kita ada yang mengalami epilepsi, kita harus segera melakukan tindakan. Yang pertama itu bebaskan airway, kemudian kita langsung masukkan handuk kita lipat, kemudian kita ganjilkan ke rongga mulutnya supaya ketika dia menggigit tidak sampai melukai gigi atau lidah. Kemudian jika memungkinkan kita menyediakan cairan medikasi yang bebas gula, misalkan sodium valproat. Jadi kita sediakan obat-obatan medikasi yang bebas gula, nanti diinjeksi biasanya pasiennya. Kemudian pada penggunaan phenytoin itu dapat menyebabkan hiperplasi. Biasanya kalau yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan phenytoin atau dilantin, sudah diganti. Dokter-dokter yang sekarang juga sudah lebih aware, dokter saraf sekarang. Kemudian trauma anterior sering ditemukan pada orang atau dengan epilepsi, karena itu diperlukan protesa yang baik sehingga tidak pecah. Nah, tadi saya bilang bisa menggunakan ini handuk yang dilipat kemudian dimasukkan ke rongga mulutnya. Sedangkan pada kasus avulsi, misalkan dia pas serangan itu menggigit giginya terlalu kuat sehingga lepas giginya, itu kontraindikasi dilakukan reimplantasi atau tidak boleh dimasukkan kembali ke soketnya. Berikutnya metabolic and endocrine disorder. Yang paling umum pada kelainan metabolik itu yang kita sering temukan adalah diabetes mellitus, merupakan akibat dari defisiensi insulin dan abnormalitas metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Tipenya ada 3, jadi yang DM tipe 1, ada DM tipe 2, dan ada DM tipe 3. DM tipe 1 ini jumlah gula darah yang beredar, jumlah gula darahnya itu normal. Gula yang beredar dalam darah itu normal, tetapi sel-sel Langerhans tidak mampu memproduksi insulin dengan jumlah yang sama atau inadequate, sehingga misalkan kadar gula dalam darahnya 100, tubuh hanya bisa menghasilkan 50, sehingga masih ada kelebihan 50 gula dalam darah yang tidak bisa dipecah oleh insulin, sehingga masuk ke DM tipe 1, biasanya diturunkan. DM tipe 1 kebanyakan diturunkan secara cross-link. Jadi kalau bapaknya DM, kemungkinan nanti yang terkena adalah anaknya yang perempuan. Nanti anaknya yang perempuan ini akan menurunkan ke cucunya yang laki-laki. Seperti itu. Kalau yang tipe 2 itu insulinnya normal, jumlah insulinnya normal dalam tubuh, sel Langerhans itu memproduksinya normal. Hanya karena pola hidup pasiennya yang tidak sehat, menyebabkan
gula yang beredar dalam darah itu berlebihan. Jadi harusnya insulinnya itu 100, gula darahnya ini harusnya juga sama 100 yang bisa dipecah, tetapi dia karena pola gaya hidup yang tidak sehat, sehingga gula darah yang ada di tubuhnya itu nambah-nambah terus. Akhirnya sama, tidak bisa dipecah dan mengalami penumpuan di darah, menyebabkan kadar gula darahnya tinggi. Bedanya lagi kalau yang tipe 1 itu insulinnya imatur. Kalau yang tipe 2 insulinnya matur, hanya gula darahnya yang tidak bisa dipecah karena terlalu berlebihan. Kemudian yang tipe 3 itu gravidarum. Jadi terjadi karena hormonal ketika hamil. Jadi ibu-ibu yang karena hamil biasanya konsumsi gulanya tinggi, suka es krim, suka apa yang manis-manis semua dimakan, akhirnya menyebabkan diabetes. Nah, itu resiko sekali ketika nanti dia melahirkan. Kalau melahirkannya normal, itu masih bisa, istilahnya perlukaannya sembuhnya masih bisa tertolong. Tapi kalau yang dia harus dengan operasi, nah itu yang perlu treatment khusus untuk perawatannya supaya tidak terjadi busuk gitu. Dental manajemennya biasanya kalau dia diabeteknya terkontrol dengan baik, biasanya komplikasi tidak serius, tetapi harus menerima preventif dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak terkontrol, nah ini yang banyak menyebabkan infeksi, biasanya ketidakseimbangan cairan, merubah respon terhadap infeksi, konsentrasi gula dalam saliva tidak seimbang, otomatis kalau konsentrasi gula dalam saliva tidak seimbang, kariesnya meningkat, kemudian salivanya turun. Nah, untuk untuk treatment yang paling tepat itu biasanya kita lakukan pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu dilakukan injeksi insulin. Sehingga lebih, kalau misalkan kita mau melakukan scaling atau pencabutan itu masalah yang akan timbul komplikasinya lebih sedikit. Kalau pada orang dewasa biasanya cirinya apa? Goyang. Giginya banyak yang goyang, karang giginya tebal, tulangnya itu resorpsinya cepat. Menyebabkan resorpsi tulangnya itu cepat sekali turun, sehingga giginya satu persatu lepas. Kalau gula darahnya normal, biasanya dia akan kenceng lagi. Giginya agak kenceng, itu bisa kita scaling root planning dengan rutin. Tapi kalau pas kondisi goyang, orangnya kita rujuk dulu untuk cek gula darah. Kalau tinggi, jangan dilakukan tindakan apapun. Dia disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan penurun gula darah dulu atau penstabil gula darah, baru kita bisa lakukan tindakan. Kemudian penderita dengan kelainan insulin yang tidak cukup, misalkan Addison disease atau Cushing syndrome, itu juga terapinya juga hampir sama, karena anak-anak ini menerima steroid juga kita harus konsultasikan dulu supaya tidak ada masalah. Yang terakhir, kelainan-kelainan metabolik yang lain itu yang paling banyak kita temukan juga adalah penyakit tiroid. Pada awal masa dewasa, perawatan dental bisa normal, tetapi tetap harus dengan konsultasi. Kemudian neoplastik, prinsipnya sama, kita harus konsultasi dulu pada ahlinya, boleh nggak dilakukan pencabutan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pasien itu, ternyata neoplastik, begitu sudah dirujuk ke saya itu sudah kondisi rongga mulutnya itu atas dan bawah, kondisinya sudah tinggal satu jari yang bisa saya masukkan ke saluran nafas. Jadi saya tidak bisa melakukan intervensi apapun, langsung saya rujuk ke Dr. Andreas, ke penyakit untuk yang menangani pasien-pasien dengan kanker. Kalau yang kedua kemarin itu keluhannya bengkak, setelah dicek dia juga mengalami tumor tetapi tidak ganas. Itu juga langsung saya rujuk karena memang untuk anak-anak dengan neoplastik atau keganasan itu resikonya besar untuk kita lakukan tindakan. Jadi lebih baik kita lakukan rujukan ke yang lebih kompeten. Baik, itu untuk mata kuliah yang emergency, kompromis medis tidak terlalu banyak memang. Tetapi kita harus punya wawasan supaya nanti ketika ada pasien-pasien yang harus kita lakukan treatment, itu kita bisa lebih aware, lebih waspada. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan ya? Nanti bisa dibaca di
teorinya sudah saya kasih kemarin. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian kuliahnya. Salah satu bisa dipimpin untuk Baik, dokter. Marilah kita